Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk membaharui hidup kita dari sehari ke sehari, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Pimpin kami sepanjang umur hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Namamu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu pagi ini kita boleh bersyukur ya. Mari kita membaca firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Satu, di dalam 2 Petrus pasal 2, demikian firman Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Perikopnya, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan memusnahkan dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan dan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisa berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia
tempat dan kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jikalau mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop tentang nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, intinya bagaimana nabi-nabi palsu ini dan dikatakan pengajar-pengajar palsu mempunyai strategi, ya. Dikatakan mempunyai strategi supaya menjatuhkan iman orang-orang percaya. Coba kita perhatikan yang pertama. Jadi mereka lebih tahu jemaat yang imannya masih lemah. Ya. Jadi nabi-nabi palsu ini lebih banyak condong memperlihatkan kepada jemaat yang imannya masih lemah, ya. Nah, kenapa dikatakan mereka lebih fokus kepada jemaat yang imannya masih lemah? Ya, dikatakan bahwa mereka lebih mudah untuk digoncangkan imannya, lebih mudah untuk jatuh imannya, ya. Coba perhatikan ayatnya yang ke-14 berkata, mata mereka penuh nafsu, ya, nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Perhatikan, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi nabi-nabi palsu ini, mereka punya strategi mencari jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang percaya yang baru. Ya, artinya mereka tahu supaya iman mereka itu dilihat masih baru, mudah digoncangkan. Dan ayat yang ke-14 berkata, mata mereka penuh nafsu zina. Perhatikan, penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Artinya mereka senang dengan melakukan itu. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Ini dia. Pikirannya sudah nafsu zina, hatinya penuh nafsu zina, dan mereka giat di dalam melakukan itu. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa, sering melakukannya, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Ya, tidak ada bukti bahwa itu. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang begini, ya, kelihatannya seperti malaikat tetapi bukan, ya. Nah, dan mereka berada di antara banyak orang, mereka seperti orang yang terkenal begitu, ya. Dan itu ada banyak kasus kita lihat ketika seorang hamba Tuhan oknum lalu kemudian ditangkap karena perilaku seksual yang aneh. Nah, perhatikan. Jadi mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa.
mereka memikat orang-orang yang lemah. Jadi harus hati-hati ya. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Alkitab mengatakan demikian, Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dengan strategi nabi-nabi palsu ini, pengajar-pengajar sesat ini ya. Ayat 18 berkata, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul. Jadi urusannya ujung-ujungnya seks, ujung-ujungnya kepikiran cabul, ya, hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Orang yang hidup dalam kesesatan diangkat, tetapi mereka menyesatkan kembali. Bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Pikirannya cabul, perilakunya cabul, perbuatannya zina. Ini Bapak Ibu, kita diingatkan oleh ayat ini. Kita harus berhati-hati sekalipun dalam komunitas kita adalah orang-orang yang hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dimulai dari rumah Tuhan ini. Ya. Nah, bagaimana berikutnya? Ayatnya yang ke-15 berkata, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Meninggalkan jalan yang benar. Lebih senang dengan upah. Hati-hati. Kalau hati kita, pikiran kita sudah dikuasai oleh mamon, upah di dalam melayani, hati-hati. Ujung-ujungnya meninggalkan jalan yang benar. Oleh karena itu, Tuhan membutuhkan orang yang bisa dipercayai, orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya dikatakan bagaimana mereka mencari kesempatan untuk menjatuhkan, menggoncang iman orang yang baru percaya. Ini adalah strategi iblis. Ya, zaman sekarang itu ada namanya pola hidup swinger. Swinger, SWINGER. Jadi perilaku ini ya di negara yang maju banyak terjadi. Jadi bagaimana? Jadi swinger itu suami istri, ya suami istri, istrinya ataupun suaminya membenarkan mereka di diri mereka sendiri, ya istrinya membenarkan suaminya bermain seks, berhubungan seks dengan ibunya, ibu kandungnya, bahkan adik perempuannya. Itu gaya hidup swinger yang ada di Amerika saat ini ya. Jadi pola itu akan menyebar dengan pola dunia. Nah, tetapi ingatkan firman Tuhan ini. Kenapa? Ujung-ujungnya semua adalah cabul, perbuatan cabul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak kehidupan di luar yang membuat kita terenyuh. Tetapi kita orang percaya, kita mau terus diingatkan, dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga hati dan pikiran kita tertuju kepada pikiran Kristus. Biarlah pagi hari ini kita tetap semangat, baca firman Tuhan, gali firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Pertahankan imanmu, jangan kendor. Maju terus di dalam Tuhan, sampaikan kabar baik Tuhan
dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.